Sahabat Griasta, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, bersama saya Miss Prima di acara kesayangan kita, GTS Griasta Talk Show. Yeay! Nah, ada yang baru nih di Griasta. Kita punya acara namanya Griasta Talk Show. Nah, yang akan tayang setiap minggunya, kalian harus stay tune ya di YouTube Griasta, yaitu SMP Pegri 8 Denpasar. And don't forget to like, comment, and subscribe ya. Nah, kali ini di sesi pertama ini kita punya bintang tamu yang super keren loh. Kalian mau tahu siapa? Without wasting more time, let's check this out. Oh my god, sahabat, nah Miss Prima lupa satu sesi nih. Ternyata kita akan mengundi sebuah nama misterius. Kita punya bintang tamu yang Uzumaki Mahendra. Wah, dari Konoha guys, pasti ini dari Konoha ya. Sahabat Griasta, langsung saja kita panggilkan Uzumaki Mahendra hadir bersama kita kali ini. So, Kuchiyose no Jutsu. Saya di mana ini? Uzumaki Mahendra? Aku di mana ini? Is that you? Tadi aku sedang berperang melawan Madara. Aku di mana nih? Kamu di Griasta, Uzumaki. Wow! Wow. Di Griasta? Sekolah yang keren itu? Tentu dong. Nah guys, yang kita panggil kan Uzumaki Mahendra. Kok yang datang Naruto? Nah, kita harus cek ya apa isi dalam foto Naruto ini. Siap? Jangan. Jangan. Ayo guys. Jangan. Buka. Oh, ternyata ini Naruto-nya. Ini Mahendranya ya. Oke. Jadi Uzumaki Mahendra. Apa kabar Pak Mahendra? Sakit banget. Sakit banget katanya sahabat. Nah, kita sekarang punya Pak Mahendra. Kita kupas secara tajam, setajam golok ya. Weh, Tenang, Pak Mahen tidak mau dimutilasi sih. tidak digoloki, tenang. Ini Oh, terima sakit. aman ya. Pak Mahendra, kita ya masih terbawa suasana Konohanya guys. Hai. Suka Naruto Pak ya? Hai. Oh, hai. Genki desu ka? Hai. Oh, hai guys. Hai. Pak bisa bahasa lain kan Pak? Kapung hap. Oh, iya. Kapung hap. Bahasa Thailand ya sahabat, bahasa Thailand. Kapung hap. Pak Mahendra ini multi talent ya? Ya, sekarang coba kita tanya kehidupan pribadinya Pak Mahendra. Kita telusuri ya. Ayo Pak. Mau nanya apa? Bukan. Pribadi. Oh, bukan ini. Bukan. Oh, iya. Bukan privacy yang itu, tenang. Tak kirain privasi yang ini. Tidak. Nanya apa? Tidak aman ya. Mau nanya apa? Pak Mahendra, kita mau tanya sedalam-dalamnya ya. Dalam sekali, sedalam lubuk hati
Pak Mahendra. Ya, Pak Mahendra bisa sharing ke kita semua tentang ya perjalanan pendidikan Pak Mahen dan hobi Pak Mahen mungkin ya, supaya kita bisa tahu gimana sih karakter Pak Mahen sebenarnya. Yuk. Dari sekolah. Bebas, ya. Bebas. Saya akan mengajak kalian semua ke 29 tahun yang lalu. Oh, buset. Ya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 92. 92. Nah, berarti saya kelahiran 92. Tanggal dan bulan? Siapa Tanggal tahu kita bisa kasih kejutan ya, sahabat ya. Kejutannya harus yang mewah ya. Kalau yang murah-murah saya nggak mau. Aduh, corona Pak, corona. Saya lahir 12 Oktober 92. Saya lahir di Palu. Palu ya, Palu. Bukan Hammer. Palu yang itu kan, Pak? Hammer. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ya, Palu Palu itu di mana Sulawesi sih, Tengah. Pak? Oh, Sulawesi Tengah. Sulawesi sahabat. Tengah ya. Jadi saya lahir di sana. Dari TK saya di Palu. SD. Tar, Pak. Dari TK saya di Palu. Iya. Mohon maaf Pak ya, tolong. Ibu saya jahat sekali, makanya saya sering di Palu. Bukan yang itu, kita perbaiki ya kosakata pembahasan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari TK saya di Palu. Oh, dari TK saya berada di kota Palu. Oke, ya, lebih clear ya sahabat ya, lebih enak. Di sini ya. tidak ada kekerasan, mohon KPI dicatat ya. Di sini aman tidak ya ada Pak kekerasan. ya, Bapak Ibu KPI ya. Di sini tidak ada kekerasan. Dari TK saya berada di kota Palu, udah jelas. Jelas sekali, oke. Habis itu masuk SD saya berada di kota Palu, udah jelas. Jelas. Tidak ada kekerasan. Masih di Palu ya Pak ya? Masih di Palu. Masih stay di Palu. Di Palu ya. SMA saya masih sekolah di daerah Palu. Nah, di Masih daerah Palu. sekolah aman. Nah, Tidak ada Palu. kekerasan di Tidak, sini. tidak. Ya. Lanjut. SMA masih stay di Palu. Lanjut. Nah, habis itu saya beranjak dewasa. Saya juga pernah dewasa seperti kalian semua. Habis itu saya berangkat pergi ke Jogja. Nah, di Jogja saya di sana menuntut ilmu bagaimana kerasnya kehidupan. Saya harus mengatur keuangan setiap bulan, saya nggak makan. Betul sekali. Pak, kalau setiap bulan Bapak nggak makan, gimana Bapak segenut ini Pak? Bohong itu sahabat ya, nggak mungkin Ya, setiap salah. bulan nggak makan. Saya minta sama teman-teman kalau akhir bulan. Ya ampun. Gitu. Nah, itu perjalanan saya ya dari 29 tahun silam sampai sekarang. Oke, tapi keren ya guys, keren ya. Seorang Pak Mahendra itu merantau Pak ya ke Jogja ya, sudah Merantau. tidak di Palu lagi, sudah tidak berada di Palu lagi, di daerah Palu lagi, lanjut ke Jogja, kuliah Pak ya? Kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Selama Kalau boleh tahu Bapak di mana kuliahnya Pak? saya kuliah S1-nya di Taman Siswa. Bagi kalian yang tidak tahu Taman Siswa adalah seperti ini. Seperti ini. Ya, mohon editor tadi di-cut di sini ya. Editor. Di sini katanya Ya, gitu. ini adalah kampus Taman Siswa. Ini tugas editor. Ya. Taman Siswa. Ya, Taman Siswa. College. Good. Saya alumni Taman Siswa. Wow, keren. Habis itu kuliah S2 juga di Jogja. S2. Ya. Gimana Pak? Tepuk tangan yang di belakang. Tolong. Makan. Gratis. Kamu ini jangan makan gaji buta ya. Ya. Yeay. Jangan makan gaji buta kalian. Ya. Kalau tepuk Kalau tangannya. saya gaji melek tidak boleh. Ya. Kalau tepuk tangan. Yeay. Ya, S2 saya di Jogja di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini. Editor juga edit ya. Bravo. Ini. Ya. Saya alumni S2 UNY. Keren. UNY the best. Ya. Wow, inspiratif sekali ya. Berarti Mana Bapak mana? sudah S berapa Pak? Ditambah SS semua itu. Saya S2. S2. Mau nambah S takutnya sakit. Batuk ya nanti ya. Nunggu sehat dulu. Oke, cukup humoris ya Pak Mahendra. Jadi
chemistry kita dapat nih sahabat. Enggak. Tadi mau ke boleh. situ sih. Oke. Setelah kita tahu ya perjalanan ya dari background pendidikan, Miss Prima mau tanya satu hal yang sedikit menyentuh ya. Kita singgung tentang keluarganya ya, tentang keluarga Pak Mahendra. Mungkin bisa sedikit sharing Pak Mahendra ya tentang keluarga Bapak. Bagaimana? Kita mau tahu nih. Kalau Berapa keluarga, bersaudara Bapak atau gimana keadaan ibu Bapak? oh gitu. Alhamdulillah, setungkara keluarga saya sehat. Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Saya satu-satunya anak keempat. Ya. Bapak Tar- saya tar dulu, laki-laki. Mungkin IQ saya yang mungkin rendah ya Pak ya. Mungkin begitu. Bapak 4 bersaudara. Saudara. Pelan-pelan ya sahabat ya, bareng-bareng sama Miss Prima ya, pelan-pelan sekali. 4 bersaudara begitu. Saudara. Saya satu-satunya anak keempat dari 4 saudara. Satu-satunya anak keempat keempat dari dari bersaudara. Terus yang ketiga ini kemana ya Pak ya? Itu dah, makanya saya satu-satunya 4 bersaudara. Satu-satunya anak keempat dari 4 bersaudara. Dan yang ketiga ini artinya saudara saya tapi ya Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mohon editor dikat ya, takutnya saya durhaka nanti dicabut dari kakak orang tua saya ya. Aduh, berat 3 sahabat ya. Ya, Pak Mahendra anak tunggal, ya ampun Pak. Bapak ini anak bahasa apa gimana sih Pak? ya. Belibet, benar. ya belibet. Tapi- Terus semuanya laki-laki, ayah saya laki-laki dan ibu saya perempuan. Nah, itu keadaan keluarga saya di rumah. Sabar ya sahabat ya. Oke, itulah 4 bersaudara dari Pak Mahendra. Sekarang kita lebih dalam ya, kita lebih dalam. Pak Mahendra, jawab dong Pak. Dijawab dong, iya Miss Prima. Apa? Jawab Pak. Saya Apa? kan manggil Pak Mahendra. Heeh. Iya Miss Prima. Iya, Miss Prima. Sudah punya pacar Pak? Oh, pacar. Pacar saya belum ada. Belum ada, Jadi sahabat. yang masih jomblo silakan. Silakan apa Pak? Yang penting jangan di-share video ini ke pacar saya, Bapak editor, karena Bapak editor di SMP PG 8 tahu pacar saya. Ya, tadi itu hanya bohong. Oh begitu. Ternyata sudah ada pendamping ya sahabat ya. Nah, kapan rencananya? Rencana ketika saya besok jadi gubernur dan udah punya uang, saya akan langsungkan pernikahan dan Aduh. kalian semua saya undang. Wah, di zaman corona guys. Yang belakang, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan yang belakang. Jangan Nanti makan kita gaji bisa buta. makan catering yang banyak ya. Ya, bagi yang kurus-kurus seperti Ya, tim kreatif kurus. yang di belakang, boleh nanti makan sepuasnya. Yeay. Oke. Seru banget ya ternyata berbincang dengan Pak Mahendra. Itu semua adalah telusur kehidupan pribadi dari seorang Uzumaki Mahendra. Kita lanjut sekarang ke pembahasan prestasi. Tentunya ya sahabat ya, semua bintang tamu yang hadir di Griasta Talk Show pastinya bintang tamu yang keren dan inspiratif karena prestasinya yang top. Oke Bumi, kita bahas dari sosok Pak Mahendra. Ya Pak Mahendra, keluarkan sekarang sharing kesaktian dari seorang Uzumaki Mahendra, tanah kelahiran Palu, bukan di Palu ya guys. Oke. Sebelum saya menjadi Hokage di Oh gigi. di daerah sana, Nggak di Konoha kan Pak? Iya. Nggak di Palu juga? nggak di Palu. Prestasi ya? Prestasi. Prestasi dari apa nih? Dari kecil? Prestasi yang mungkin dari kecil Yang- boleh, yang yang dibanggakan. membanggakan Oke. boleh. Prestasi yang paling bangga tuh ketika saya umur 2 bulan saya sudah bisa menghitung 1 sampai 10. Itu adalah prestasi yang bangga saya.
2 bulan baru dilahirkan. Baru dilahirkan. Tepuk tangan yang di belakang. Tepuk tangan. Serius nih. Bapak dikasih tahu siapa? Eh, Nggak mungkin kan Bapak ingat dari baru lahir udah tahu. Oh, saya itu bisa. adalah kehebatan saya. Luar biasa. Yang serius. Luar biasa, tepuk tangan semua. 2 bulan baru dilahirkan sudah bisa menghitung dari 1 sampai 10. Bisa di prestasi yang lain, Pak. Ya, yang serius ya, yang serius. Oke, Cari napas. kita cut yang tadi, editor mohon di cut. Tolong Pak editor jangan makan gaji kita. Mohon di cut yang tadi, kita sekarang masuk yang seriusnya. Miss Prima nanya prestasi. Prestasi yang Nanya paling prestasi. sakti dari seorang Uzumaki Mahendra. Prestasi kalau dari SD mungkin hal yang sama kayak yang lain, mungkin juara kelas. Nah, ya, juara kelas 1 2 3 tuh seputaran situ aja. Pernah juga hampir nggak dapet atau pernah hampir nggak naik kelas 3 SD karena Wow. sering main game. Kan kalau orang tua saya itu kalau kamu dapat juara kamu boleh minta hadiah. Kelas 3 tuh saya dapat juara, dibeliin PlayStation. Kelas 3 Bapak dapat juara dibelikan PlayStation. Nah, bagi kalian yang tidak tahu PlayStation seperti ini ya. PlayStation-nya, editor mohon diedit ya. Ini PlayStation. Ini guys, PS PlayStation. Nintendo. Mungkin kan kita milenial, sahabat Ya. nggak tahu PlayStation. Oke. Jadi semenjak itu saya sering bermain game. Sering banget main game jadi nggak pernah belajar. Akhirnya saya hampir tidak naik kelas. Dinaikkan kelas tapi naik percobaan. Nah, habis itu berjuang kelas 5 dan kelas 6 juara kelas lagi. Nah, itu mungkin prestasi ya. Mungkin biasa aja bagi teman-teman. Habis itu kita beranjak ke SMP. Di SMP saya ada 2 sekolah. Wow. Pertama Oke. sekolah negeri, Mhm. habis sekolah negeri, habis itu saya pindah ke swasta karena saya merasakan di sana ada bakat saya belum digali oleh sekolah itu, makanya saya pindah ke swasta dan di swasta saya menemukan passion. Oke. Passion. Nah, passion saya itu di bidang olahraga. Olahraga. Olahraga di volley. Hobi. Jadi pas saya SMP itu sudah mewakili Kota Palu. Wah. Mewakili Kota Palu untuk bertanding bola voli di tingkat nasional. Kreatif. Tim kreatif, tepuk tangan. Ya, Mewakili Kota Palu. Palu. Kota Palu, jangan Palu. Ya, mewakili Kota Palu. Wah, keren banget ya Pak. Ya, ya terus habis itu. Selain di akademik juga non akademik. Nah, tadi tuh SMP, habis itu beranjak ke SMA. Ya SMA sudah mulai menurun karena pergaulan. Jadi saya harap anak-anak di rumah mohon jaga pergaulannya, jangan seperti bapak. Bukan berarti pergaulan yang jahat di sini, tapi pergaulan sering nongkrong dan lupa belajar. Jadi prestasi semua itu yang dari SD sampai SMP itu menurun. Terus Tidak dapat peringkat ya Pak waktu itu. wah peringkatnya Merosot. merosot. Sahabat, Iya. kurangin nongkrong. Kurangin nongkrong, kurangin main game. Ya. Habis itu ya kuliah ke Jogja. Nah, di Jogja baru mulai jengah terhadap Jengah itu apa Pak? jengah itu marah dengan kebodohan, dalam arti di Jogja itu ketemu orang dari Sabang sampai Merauke, mereka itu wawasannya luas, tapi saya karena SMA-nya jarang belajar jadi terpuruk. Nah, di sana saya jengah mencoba untuk belajar lebih giat, jadi bangkitnya rasa semangat belajar tuh pas kuliah gitu. Luar biasa ya sahabat. Jengah ya, marah akan kebodohan. Jadi kita semua harus punya sifat jengah seperti Pak Mahendra ya. Ya. Lanjut bisa perjalanan ke S2-nya bagaimana Pak Mahendra? Ya, untuk perjalanan S2 itu setelah tamat S1 tidak ada berhenti atau apapun karena itu yang saya bilang tadi,
semangat atau jengah karena kebodohan ini membara, jadi semangat belajar itu terus ada. Jadi tamat S1 langsung lanjutkan S2. Ya puji Tuhan, sekali tes ujian masuk perguruan tinggi langsung keterima. Luar biasa. Universitas Negeri Yogyakarta loh, sahabat. Sekedar Keren info peringkat, ya tepuk tangan. Sekedar info, UINY masuk 10 besar di Asia Tenggara. Mantap. Wow, universitas ternama di Indonesia tentunya ya. Betul. Seberapa keren ya. Sudah keren sekali itu, sahabat. Nah, prestasi semua itu dari bidang pendidikan. Nah, apakah Pak Mahendra bukan cuman ya, sudah berprestasi di pendidikan saja atau ada di kancah lain lagi Pak Mahendra? Di bidang-bidang lain? Di bidang lain, di sini saya telah menjadi pemateri. Baik itu pemateri nasional atau pemateri internasional. Internasional, saya pernah seminar internasional sebanyak 3 kali dan itu lolos, dan seminar nasional berartinya sebanyak 4 kali. Besok April tanggal 1 seminar lagi di Bali. 1 April 2021 di kampus Senada Seni dan Desain. Wow, keren, seorang Pak Mahendra menjadi pembicara ya. Internasional, nasional sudah sangat diakui sosok Pak Mahendra ya. Tangan. Klaim musuh matinya masih di bawah-bawah Pak. Hai. Oke. Sudah ganteng, sahabat ya, ganteng. Kok cibi-cibi sih Pak? Ganteng, berprestasi, punya jengah. Tar dulu, saya dengar-dengar Bapak juga punya bisnis ya Pak ya? Pak Mahendra ya? Wah, betul sekali. Satu hal yang terlewatkan. Biasa ada yang mau endorse. Anda mau endorse soalnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mumpung sini kita iklan sepuasnya. GTS. Griasta Talk Show. Jadi mumpung ada Griasta Talk Show, kita endorse atau promosi bebas. Aman. Tidak dipungut biaya Pak. Bisnis. Jalan. Bisnis ada 2. Di sini bisnis makanan dan bisnis pesan gambar. Makanan dan pesan gambar. Mulai dari mana? Membahas pesan gambar? Boleh deh ke pesan gambar. Soalnya kan Bapak tadi menyinggung tentang menjadi pemateri ya. Iya. Di bidang seni ya. Bidang seni. Nah. Oke. Sahabat, Pak Mahendra bawa lukisannya loh, bisa dilihat ya. Ya, ini adalah salah satu contoh bisnis saya di bidang gambar wajah. Untuk IG, Pak Editor mohon cantumkan IG Hendra Art di sini ya. Jadi biar pemirsa tuh tahu semua mana editor Hendra Art, IG Hendra Art, nih sini. Dan YouTube Hendra Art. Editor mohon diedit ya. Mohon cantumkan Instagram dan YouTube Hendra Art. Nah, jadi ini adalah produk Hendra Art. Oke. Jadi, bisa dilihat ya sahabat, keren sekali. Jadi looknya nyata ya Pak ya. Ini apa sih namanya Pak? Seni gambar yang gini nyata gitu. Ini namanya realis. Realis atau real. Bapak gambarnya pakai pensil aja kan? Pakai tangan. Pakai tangan. Iya. Tapi kalau pakai kaki belum bisa. Pakai tangan. Bahan apa aja yang Bapak butuhkan? Pensil, buku gambar, dan skill. Jadi seperti ini. Ya, betul. Yang saya butuhkan sih yang order. Itu yang penting. Kalau ada yang order, ini bisa terjadi. Oke. Jadi silakan order pesan gambar ini untuk pacar atau anniversary, untuk ibu atau bapak atau orang kesayangan kalian. Ya. Keren Di ya. Hendra Art. Keren ya. Seorang Pak Mahendra menggunakan skillnya bisa membuat usaha sendiri dan benar-benar karyanya sungguh luar biasa ya.
terlihatlah mencirikan seberapa hebat Pak Mahendra itu. Lanjut kita ke bisnis makanan. Bisnis makanan apa sih Pak? Saya suka makan loh Pak, by the way. Oh, suka makan? Iya, cemilan nggak sih itu? Cemilan. Cemilannya itu ada 3 jenis. 3 jenis. Banyak. Roti bakar, Roti bakar. roti Kok bakar. jadi berubah ya guys aksennya? Saya soalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya roti bakar. Oke. Biar keren aja. Roti bakar. Jadi kalau mau pesan ke sana harus Mbak atau Mas, saya pesan roti bakar gitu ya? Roti bakar, ada krepes. Tahu krepes? Krepes. Itu jajanan kekinian. Ntar lu, krepes atau crepes? Crepes, Crepes. crepes. Ada toast. Terus ini? Terus Ini toast ini toast. itu tas. Ini Pak dari dulu. Corona ya. Ya. Tenang guys, kita sudah melalui semua tes. Rapid test Swab dan test. swab test. Wah, betul Tentunya kita seorang guru sudah vaksin ya. Sudah vaksin. Kita di ruangan cuman bertiga. Kita berdua dan dia. Setan semua. Oke, Pak Editor ya. Tenang. Oke, lanjut. 3 jenis makanan, semua enak-enak ya. Berapa sih harganya, Pak? Murah nggak sih untuk Murah. kita? Mulai dari 5.000 sampai 15. Terjangkau. Kalian sekali. sudah bisa mencicipi makanan enak. Buatan Pak Mahendra. Pak Mahendra nggak sih? yang buat? Sorry, saya punya karyawan. Oh, karyawan. Iya, saya punya. Tidak mau ternodai, Pak. Enggak. Oke, jadi sudah sukses ya, sudah bisa punya karyawan, sudah punya 2 usaha. Luar biasa sekali prestasi dari Pak Mahendra. Tepuk tangan semua tim kreatif. Oke, setelah kita tahu telusur prestasi, tadi sudah telusur kehidupan pribadi, sekarang telusur prestasi lanjut. Berhubung kita ada di acara GTS, Griasta Talk Show, tentunya berhubungan dengan sosok Pak Mahendra yang menjadi guru mata pelajaran di Griasta tentunya. Yuk kita tanya langsung ke Pak Mahendra bagaimana karir Pak Mahendra selama ada di sekolah kita tercinta Griasta. Kita putar sedikit volume. Tadi oke. Bisa gitu ya sahabatnya? Salah Anda menghilangkan suara saya. Editor menghilangkan suara saya. Editor seperti Apapun semuanya salah editor. Eh, Oke, tadi pertanyaannya apa? Tar dulu Pak Mahendra. Sahabat, sepertinya ada sedikit trouble ya antara. Ini talk show apa ini? Nggak ada minuman. Nah, masa tolong. minumannya. Bagi yang punya iklan di sini available masih bisa memajangkan iklannya ya. Aqua dan lain-lain saya tunggu iklannya. Oke. Aqua enak sekali. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Oke, tadi nanya apa? Pak Mahendra, Ya. gimana sih karir Pak Mahendra selama di Griasta? Karir. Oh, karir. Pak Mahendra guru mapel apa sih? Saya di sini guru mapel prakarya dan komputer dan ekstra melukis. Related ya sama skillnya Pak Mahendra. Untuk di Griasta saya di sini tanggal bulan Mei yang jelas tahun 2018. Oke, pertama Pertama kali menjadi guru ya di bulan Mei 2018. 2018. Sekitaran berapa tahun yang lalu tuh Pak? Ya udah 3 tahunan 3 ya? tahun lalu. Hampir 3 tahun. Dan senang nggak Bapak mengajar di Griasta? Ya puji Tuhan. Seorang wali juga ya Pak seorang- Mahendra ya? Puji Tuhan lah, murid-muridnya baik-baik, sekolahnya luar biasa, kemajuan sekolahnya sangat hebat. Saya melihat dari fasilitas, dari kebersihan, ya. Oleh karena itu saya betah di sini.
Jadi sahabat Griasta perlu tahu juga ya bahwa Griasta itu kemajuan teknologinya sangat pesat. Tentunya ini ya Pak Mahendra ya. Ya, jadi ini adalah dispenser otomatis yang mengeluarkan hand sanitizer. Jadi tidak perlu kita mencet-mencet, jadi tinggal ada sensornya ya sahabat ya. Itulah salah satu kemajuan teknologi yang ada di Griasta. Ya, kita lanjut sekarang. Motivasi apa sih yang bisa seorang Pak Mahendra berikan untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat di rumah yang menonton video ini, supaya kita bisa menjadi sosok yang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa dan tanpa henti terus meroket ya seperti Pak Mahendra. Silakan golden words-nya dari Pak Mahendra. Motivasi, ayo cuci tangan seperti itu, ayo pakai masker. Mungkin motivasi dalam belajar ya. Ini motivasi sebenarnya bukan pure dari saya. Ini adalah motivasi yang saya dapatkan ketika Pak Nur atau Pak Nuh yang Menteri Pendidikan memberi motivasi kemarin. Nah, kata-katanya seperti ini. Analoginya seperti ini. Kita tuh belajar ibaratnya lintasan pesawat. Semakin lebar lintasan pesawat, pesawat itu akan aman. Contoh, kalau lintasannya kecil, pesawatnya ada trouble, pesawatnya ini kan hancur di aspal. Nah, kalau kita melebarkan landasannya ini ibaratnya ilmu pengetahuan kita semakin lebar. Jadi intinya kalau ada pelajaran seni kalian pelajari, ada pelajaran matematika kalian pelajari juga, ada pelajaran bahasa kalian pelajari ya semua. Kalian perlebar itu lintasan kalian, karena suatu saat ketika pesawat kalian mendarat itu ada trouble, dia akan tetap selamat. Begitu juga dalam kehidupan. Walaupun nanti suatu saat kalian ada trouble atau permasalahan, kan tidak mungkin ya. Di kehidupan ini lancar-lancar aja, pasti ada permasalahannya. Nah, yang membantu kita ini apa? Adalah ilmu pengetahuan kita. Jadi kalau semakin banyak kita mempelajari ilmu, misalnya kita bermasalah di bidang apa? Di bidang A. Nanti di bidang A, di ilmu A ini akan membantu. Nanti suatu saat 2 bulan kemudian kalian ada masalah di bidang B, nanti di bidang ilmu B ini yang akan membantu kalian. Jadi saran saya kepada anak-anak semua, kalian pelajari dia semuanya, walaupun tidak sesempurna 100%, setidaknya kalian pelajari apapun pelajaran yang ada di sekolah. Itu akan membantu kalian nanti di masa akan datang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa motivasi dari Pak Mahendra ya. Jadi semakin luas ilmu pengetahuan kita, itu akan membantu kelancaran atau kehidupan kita kelak ya, masa kita dewasa ya Pak ya. Luar biasa sahabat. Nah, sekarang terakhir yang Miss Prima bilang tadi, Pak, ada nggak sih golden words dari Bapak untuk di closing kita hari ini? Dan cuma Pak Mahendra gitu loh yang punya golden words. Ada. Hidup ini seperti gelas. Hidup ini seperti gelas. Tuangkan aja semuanya di sana. Tuangkan saja semuanya di sana. Itu mungkin bahasa filosofi ya. Dalam arti apapun yang kalian ekspresikan, misalnya kalau kalian punya ide, kalian tuangkan. Karena berhubung saya anak seni, saya punya ide apa, tuangkan. Punya ide apa, tuangkan. Hidup ini seperti gelas. Tuangkan aja airnya. Tuangkan saja air. Luar biasa closing dari Pak Mahendra, golden words. Nah, gimana Pak Mahendra hadir ke GTS hari ini? Saya akan pergi dulu karena akan mau berperang. Oke? Oke lah. Lanjut Pak ya. Tadi Saya mau perang. Lanjut mau pergi. Perang sama siapa Pak? Mau sama Madara. Oh, masih sama Madara. Oke, jadi kita ilmu lagi. Ya. Ilmu lagi. Oke, bareng-bareng ya Pak ya. Oke. Chiyose no Jutsu. Oke. Sahabat Griasta, jadi sekian talk show kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Griasta dan follow Instagram kami di Griasta DPS.
Dan jangan lewatkan video selanjutnya tentunya dengan bintang tamu yang luar biasa di Griasta, hanya di GTS Griasta Talk Show. Yay, bye.